Bab 313. Diupload oleh Baca Suara. Jangan lupa like dan subscribe, agar kami makin semangat upload lebih banyak. Grid akan menerima kesepakatan. Nilai eliksir sangat tinggi, sehingga Chris yakin. Satisfy memiliki semua jenis obat-obatan, tapi efek dari eliksir itu unik di antara mereka. Ini dapat meningkatkan status hingga 10 poin. Mengambil satu seperti mendapatkan satu level. Berapa banyak orang di dunia yang bisa menolak ini? Dia yakin dapat menyatakan jika tidak ada. Oke, aku akan membuatkanmu senjata. Grid secara alami menerima kesepakatan itu. Tolong buatkan aku senjata terbaik. Seperti Grid Sword biru yang kamu gunakan. Chris dengan sungguh-sungguh bertanya lagi. Dia akan membatalkan kesepakatan, jika itu tidak mirip dengan Valor. Percaya padaku. Grid dijaminkan. Dia ingin mendapatkan eliksir itu, dan dia juga merasa terhormat. Tolong, jadikan itu senjata terbaik. Itu adalah pertama kalinya, dia menerima komisi item dari anggota non-guild. Dia merasa bangga sebagai penguasa Overgearet dan Blacksmith legendaris. Dia tidak berniat melaksanakan permintaan dengan buruk. Aku akan menambahkan ini ke set Grid. Setelah Grid's Boots, tiba saatnya untuk membuat Grid Sword. Valor, Dainslave, Grid Sword Doppelganger, Levi's Spear, Iyaruk dan sebagainya. Grid Sword Grid akan dibuat berdasarkan senjata terbaik yang pernah ia gunakan di masa lalu. Aku akan menambahkan opsi khusus. Senyum Grid yang licik semakin tebal. Aku tidak bisa melihat anggota guild sedekah di mana saja. Apakah mereka bersembunyi, karena mereka mendengar kita ada di sini? 5 orang berkumpul di Taman Kastil Raiden. Mereka adalah 5 kapten dari Giant Guild. Mereka datang dengan ke Raiden dan sangat kecewa. Guild sedekah telah menjadi musuh mereka sejak zaman LTS. Sekarang, mereka tidak bisa dilihat dimanapun. Aku ingin melihat Regas, setelah sekian lama. Secara khusus, Magic Swordsman peringkat 1, Mihara, kecewa. Dia bertarung total 14 kali dengan Regas, dan hasilnya adalah 3 kali seri dan 11 kekalahan. Hari ini, dia bermaksud untuk menambahkan kemenangan ke nomor yang memalukan ini. Tapi, dia tidak dapat menemukan Regas dimanapun. Kita tidak datang ke sini untuk bertarung. Harap tekan emosimu dan jangan membuat masalah. Itu adalah Swordsman peringkat 1, Zirkan. Dia telah kehilangan peringkatnya dari Ibelin untuk sementara waktu. Tapi sekarang, dia mengamankan peringkat pertamanya. Ibelin menjanjikan sebagai salah satu dari 10 rookies. Tapi, dia belum memiliki pengalaman yang cukup untuk melampaui Zirkan. Maaf, aku akan menahan diri. Aku baru saja mengatakan. Mihara memiliki kecenderungan untuk menjadi liar dan memanjakan diri sendiri. Tapi, dia selalu mematuhi perintah Zirkan. Kapten lainnya adalah sama. Zirkan adalah guru Chris, jadi sulit untuk menolaknya. Ngomong-ngomong, kastil ini, tidak ada yang bisa dilihat. Satu-satunya wanita, Pinky, mengubah topik. Dia berpikir, jika kastil Raiden jelek, itu besar, tapi tidak ada lanskap atau dekorasi yang indah. Bukan hanya itu. Populasinya kecil. Raiden adalah kota besar, tapi tidak ada orang di jalanan. Kesulitan gurun terlalu tinggi dan aksesibilitas rendah. Kecepatan pengembangan Raiden jauh lebih lambat daripada prediksi kita. Pertama-tama, tidak ada bahkan 30 anggota di Overgearet. Mereka tidak memiliki kemampuan untuk mengelola kota besar ini dengan benar. Bukankah pertaniannya baik-baik saja? Ini adalah bukti ketidakmampuan mereka, jika kota sebesar itu dikembangkan menjadi kota pertanian. Anggota Overgearet hanya bagus untuk bertarung. Kemampuan keseluruhan guild rendah. 5 kapten dari Giant Guild berpikir begitu. Mereka tidak tahu, jika Overgearet diam-diam menyerap Guild Silver Knight. Selain itu, ada tambang mitril kuning di suatu tempat, di padang pasir yang luas. Bairan adalah kota kecil di utara kerajaan Eternal. Pulau Kok yang memiliki banyak sumber daya. Bagaimana jika kelima kapten mengetahui, jika anggota Overgearet saat ini dibagi antara 3 tempat? Mereka akan terkejut dengan kekuatan Overgearet. Ah, aku bosan. Aku akan jalan-jalan, jadi tolong beritahu aku, ketika Tuan keluar. Petik 2. Jangan menyebabkan insiden apapun. Oke, aku mengerti. Kamu pikir aku ini siapa? Dia tertawa terbahak-bahak pada anggota Overgearet. Untuk menenangkan kebosanannya, Mihara meninggalkan kelompok dan berkeliaran. Wow, benar-benar tidak ada yang bisa dilihat. Bagaimana ini wilayah Duke? Mihara dalam suasana hati yang terburuk, setelah mengetahui jika Regas tidak ada di sini. Dia adalah seseorang yang selalu mengejar rangsangan. Jadi, dia tidak menyambut situasi biasa. Hah? Mihara yang menggerutu, tiba-tiba berhenti berjalan. Pandangannya tertuju pada air mancur tua. Pelayan NPC yang cantik menarik perhatiannya. Ini sempurna untuk membuang-buang waktu. Mihara mendekati pelayan itu. Hei, biarkan aku menyentuh tubuhmu. Kecuali mereka adalah NPC yang memberikan kues, player biasanya tidak menunjukkan rasa hormat terhadap NPC umum. Secara khusus, NPC dengan status rendah tidak diperlakukan sebagai orang. Karena manusia selalu saling menyakiti, mustahil untuk melindungi hak-hak NPC. Ini adalah salah satu masalah terbesar dengan Satisfy, yang menjamin tingkat kebebasan yang tinggi. Kiyak. Pelayan itu,
menuangkan air ke bunga-bunga itu, merasa jijik pada pria yang tiba-tiba muncul dan meraih pantatnya. Mihara menganggap reaksinya lucu. Kenapa yang kamu berteriak? Bukankah itu hanya sentuhan kecil? Pada saat itu, kamu siapa? Sebuah suara yang dalam terdengar di telinga Mihara. Mihara mengalihkan pandangannya. Seorang pria parubaya bisa dilihat. Dia memegang garu dan tampak seperti petani. Namanya Piaro. Dia juga seorang NPC, seperti pelayan. Ini adalah kota pertanian, jadi ada petani di mana-mana. Mihara melambaikan tangannya dengan marah. Nyah. Aku bertanya, siapa kamu? Daripada mundur, Piaro bertanya lagi. Mihara tidak lagi memperhatikannya. Dia memilih untuk tetap menyentuh tubuh pelayan itu, daripada peduli dengan NPC petani. Mihara tidak bisa membayangkan bencana yang akan terjadi akibat tindakan ini. Semua Raidan milik Duke Grid. Bahkan, Kaisar Kekaisaran Sahara tidak dapat mengingini apapun di sini. Suara Piaro semakin rendah. Mihara mengerutkan kening. Bajingan ini berbicara omong kosong. Aku sibuk menyentuh pelayan ini. Heok. Garu terbang ke arah Mihara. Level dan agility Mihara lebih rendah, jadi dia nyaris tidak bisa mendeteksinya. Mihara menggunakan langkah untuk menghindari Garu dan mendidih. Berani-beraninya seorang petani mengancamku. Waruruk. Mihara mengeluarkan pedang menyala. Pada titik ini, penilaiannya dikaburkan oleh ancaman dari petani. Dia mencoba membunuh Piaro. Tapi, itu bukan apa-apa dari sudut pandang Piaro. Slot iklan. Kamu bisa pasang iklanmu di sini. Ini Raidan. Teong. Apa? Mihara heran. Itu karena petani melemparkan benih kecil padanya. Kamu sampah. Teong. Kau. Mihara dipukul di dahi dengan biji. Anda telah menderita 9150 damage. Ini tidak masuk akal. Ini adalah tempat di mana orang sepertimu tidak diizinkan. Teong. Kuaek. Mihara menjerit. Satu benih terbang lagi dan mengenai jantungnya, menyebabkan dia menderita sangat buruk. Akankah aku dibunuh oleh sebutir benih? Mihara memeriksa alat ukur HP-nya dan berpikir ini adalah mimpi buruk. Petani itu melemparkan benih pada Magic Swordsman peringkat 1. Itu adalah benih kecil seperti biji bunga matahari. Tapi, dia tidak bisa terbunuh oleh ini. Tapi, kenyataan tanpa henti. Anda telah mati. Mihara dipukul di dahi oleh benih keempat, dan melihat dunia kelabu. Aku tidak akan menyentuh pantat NPC lagi. Sistem perlindungan NPC telah diperkuat sejauh ini. Mihara sudah lockout. Blacksmith's Legendary Craftsmanship. Anda dapat membuat 3 metode produksi item peralatan setiap kali tingkat skill Blacksmith's Legendary Craftsmanship naik. Jumlah item yang dapat dibuat saat ini, 12/18. Asterisk ketika item diproduksi menggunakan skill ini, nama pencipta secara otomatis ditempatkan pada item tersebut. Lama setelah Grid's Boots, Grid mulai mendesain item. Sebelum membuat Gridsword Grid, dia membuat sketsa rencana di kepalanya. Itu adalah kehati-hatian yang luar biasa, dibandingkan dengan hari-hari, ketika dia menciptakan item tanpa pikir panjang. Hal terburuk tentang failure adalah ukuran yang berlebihan. Gridsword keren, saat lebih besar. Itulah alasan, mengapa Grid merancang failure menjadi 3 meter panjang. Tapi, dia mengalami ketidaknyamanan setelah menggunakannya. Butuh waktu terlalu lama untuk memulihkan kendali pedang, dan itu sangat dibatasi oleh medan. Secara khusus, itu sering menyentuh lantai. Panjang 1 meter dan 40 cm adalah yang paling cocok. Akan lebih baik untuk menambah lebar 4 cm. Salah satu keuntungan dari Grid Sword adalah, jika pedang itu cocok digunakan untuk defense. Ayo tingkatkan berat. Keuntungan terbesar dari failure adalah terbuat dari Blue Orichalcum dan ringan. Attack speed tidak berkurang meskipun Grid Sword. Tapi, attack power-nya tidak dimaksimalkan, karena tidak ada beban di belakangnya. Kemudian, bahannya akan menjadi campuran Blue Orichalcum dan besi hitam. Daya potong bila akan dimaksimalkan dengan meningkatkan kandungan Blue Orichalcum, sedangkan bobot bila akan meningkat, karena besi hitam. Petik 2. Grid sudah menutup matanya untuk 2 area, saat dia menggambar bentuk item baru. Blacksmith muda di bengkel itu tidak bisa memahami perilakunya, ketika Grid bermediasi ke satu sisi. Kenapa dia hanya melakukan itu, setelah datang bekerja? Apakah dia tidur siang? Alasan apa yang akan ia miliki, untuk tidur siang? Itu adalah meditasi. Duke berusaha untuk mencari tahu, jenis senjata yang akan ia buat, sebelum dia mulai. Di antara blacksmith berbagi pendapat mereka, ada yang dengan mata luar biasa. Mereka adalah 2 pria muda yang menjadi blacksmith intermediate pertama. Evaluasi Han terhadap mereka meningkat. Mereka adalah anak-anak yang akan menjadi kekuatan besar bagi Grid, setelah aku. Petik 1. Saat ini, Han memberikan istirahat kepada semua blacksmith. Dia ingin memberi mereka kesempatan untuk melihat pekerjaan Grid. Blacksmith muda mengajukan pertanyaan, saat mereka melihat tindakan Grid. Itu memungkinkan mereka untuk tumbuh langkah demi langkah. Sekarang, mari kita mulai. Setelah meditasi, Grid menggunakan skill item creation dan mendesain Gridsword Grid. Kemudian, dia akhirnya mengeluarkan palu. Tang. Blacksmith muda Raidan menyaksikan setiap gerakan yang dilakukan Blacksmith legendaris.
Itu 3 hari setelah Grid menerima komisi. Sudah selesai. Chris sedang berburu monster di gurun, ketika dia akhirnya menerima Whisper Grid. Dia dengan sukacita langsung menuju ke arah Raiden. Oh. Chris kagum, ketika dia menerima detail barang yang dibuat. Performa item lebih dari yang dia harapkan. Tapi wajahnya, menegang setelah dia memeriksa opsi. Asteris item ini hanya dapat diperbaiki oleh pembuatnya. Orang ini. Bukankah dia sangat licik, tidak seperti rumor kebodohannya. Chris tidak tahu, jika Grid telah tumbuh dengan mantap. Apakah ini kesepakatannya? Grid tertawa, ketika dia bertanya. Chris sangat tidak senang. Tapi, kinerja item itu sangat diinginkan, sehingga dia mengangguk. Aku akan berdagang. Itu adalah saat player peringkat ketiga dan ketua Giant Guild menjadi budak kekuatan item. Sekarang, dia menjadi seseorang yang tidak bisa hidup tanpa Grid.